Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, sebelumnya perkenalkan saya Fatimah Zahra dengan NIM 12300210016 dari Prodi S1 Kebidanan. Yang di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang suhu tubuh dan ada 5 poin. Yang pertama, pengertian dari suhu tubuh, lalu kedua, organ pengatur suhu tubuh, lalu ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh, yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Baik, kita akan memasuki tentang poin pertama. Poin pertama itu ada apa sih? Ada pengertian dari suhu tubuh. Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat yang dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Lalu kita memasuki poin kedua, ada organ pengatur suhu tubuh. Organ pengatur suhu tubuh. Ya, suhu diatur oleh hipotalamus melalui sistem umpan balik. Hipotalamus menerima seluruh impuls dari efferent dan saraf efferent hipotalamus terdiri atas dua saraf, yaitu yang pertama saraf simpatik dan saraf otonom. Karena itu, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Lalu yang ketiga ada penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu tubuh yang dibawa oleh reseptor pada kulit yang akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis. Sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer yang beberapa segmen di atas atau di bawah. Lalu selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3. Radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu tubuh ini selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorikanterolateral sisi yang berlawanan dan berakhir juga di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan lagi ke korteks somatosensorik. Lalu poin keempat, kita menuju ke poin keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh.
Ada yang pertama, kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal ini tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda. Lalu yang kedua, rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis ini dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Lalu yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15% sampai 20%. Akibatnya yaitu produksi panas tubuh juga meningkat. Lalu hormon tiroid fungsinya meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroid ini mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Lalu yang kelima, hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15%. Kecepatannya normal, menyebabkan peningkatan produksinya panas. Lalu pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, demam. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Lalu yang ketujuh, status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh, hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Lalu yang ke-8 ya, aktivitas. Aktivitas ini selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius.
Lalu yang kesembilan ada gangguan organ. Iya, gangguan organ ini bisa merusak organ kita seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus yang dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh yang berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit ya dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh. Lalu yang terakhir, poin terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Mekanisme kehilangan panas tubuh ini yaitu radiasi. Semakin tinggi suhu lingkungan di sekitar kita, maka semakin besar pula panas tubuh yang akan kita keluarkan, yaitu radiasi. Tubuh manusia menghasilkan panas yang diradiasi melalui kulit. Panas tersebut diradiasi dari kulit ke pakaian kita, lalu ke lingkungan di sekitar kita. Kita beranjak pada bagian akhir video kali ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.